Ada yang curhat di medsos, isinya kurang lebih begini. Saya lihat sarjana di Indo banyak yang menganggur. Saya jadi takut, mending lulus SMA langsung kabur aja kali ya ke luar negeri. Kuliah di sana, kerja di sana, pasti hidup terjamin. Sebentar, mari kita bedah logika ini. Emangnya kamu pikir lulusan kuliah di negara lain itu semuanya auto dapat kerja? Emangnya begitu pegang ijazah luar negeri, perusahaan langsung gelar karpet merah? Jangan naif. Pola pikir lari ke luar negeri. Sebagai solusi instan ini seringkali justru jadi awal dari bencana baru. Coba kita lihat realitanya. Pekerjaan di luar negeri yang sering digadang-gadang, gampang, gaji besar, dan nggak kayak di Indonesia, itu biasanya adalah jenis pekerjaan yang warga lokalnya sendiri ogah ngerjain. Kenapa? Karena kerjanya berat, kotor, dan untuk standar hidup layak di negara mereka, gajinya itu pas-pasan. Kalau kamu paksakan, badan bisa hancur karena kerja rodi. Sampai tua, status ekonominya ya tetap begitu-begitu saja. Ini persis kasusnya kayak di Indonesia. Kamu lulus SMA atau kuliah, disuruh jadi kuli bangunan mau nggak? Padahal, bayaran tukang bangunan atau tukang las underwater itu bisa jauh di atas UMR Jakarta. Tapi kan gengsi, maunya kerja di ruangan ber-AC. Nah, mentalitas mendang-mending inilah yang bikin orang kita melihat pekerjaan kasar di luar negeri sebagai pekerjaan impian. Padahal, di mata orang sana, itu pekerjaan sisa. Kita cuma punya opsi pulang kampung saat pensiun, makanya rasanya duitnya banyak kalau dikonversi ke rupiah. Tapi prosesnya berdarah-darah. Kamu mungkin pernah dengar berita soal kerusuhan kelompok silat Indonesia di luar negeri. Orang mungkin menghujat, tapi coba lihat data dari France 24 soal penyiksaan pekerja magang migran di Jepang. Jam kerja nggak ngotak, diancam dipecat, sampai kekerasan fisik. Habis baca itu, mungkin kamu jadi mikir, oh pantesan ada yang sampai bikin kelompok buat ngelawan. Kasus eksploitasi ini saking tingginya, sampai regulasi di sana harus diubah biar pekerja boleh pindah, kalau bosnya mulai nggak ngotak. Jadi, jangan dikira di sana itu surga. Sekolah di mana saja, mau di Harvard atau di Universitas Ruko, tidak akan pernah menjamin kamu dapat kerja. Terutama kalau kamu cuma modal ijazah doang. Kuliah ditinggal tidur, skill nol besar, networking mah nggak punya. Bahkan disuruh mikir, runtut aja nggak bisa. Coba cek di forum tanya jawab, masih banyak mahasiswa yang nanya, cara ngitung IPK gimana ya? Kalau hal sesepele itu aja nggak bisa riset sendiri, wajar kalau lulus tetap susah cari kerja. Ingat, yang susah cari kerja itu bukan cuman warga plus 62. Warga negara maju juga sama susahnya cari pekerjaan yang mereka mau. Rumusnya sederhana, kalau mau gampang dapat kerja, ambil pekerjaan yang orang lain tidak sudi atau tidak mampu kerjakan. Pilihannya dua. Pertama, pekerjaan yang orang lain tidak sudi, seperti pemetik asparagus atau kuli panggul. Lowongan pasti menggunung karena berat. Atau kedua, pekerjaan yang orang lain tidak mampu, seperti profesor fisika kuantum. Kesamaannya cuma satu, suplainya sedikit. Jadi, berhentilah berpikir reaktif. Jangan belum tahu pangkal masalahnya, tiba-tiba loncat ke solusi ke luar negeri. Itu namanya lari dari kenyataan, bukan menyelesaikan masalah. Belajarlah berpikir terstruktur mulai dari sekarang. Karena mau kamu ada di Jakarta, Tokyo, atau New York sekalipun, kalau otak dan skill tidak diasah, tidak akan ada orang yang mau mempekerjakan kamu. Dan berpikir itu memang jauh lebih berat daripada sekadar bermimpi.